Aku nggak bakal bosan-bosan ngomong kalau orang introvert itu lebih jago dari orang extrovert kalau soal public speaking. Hai teman-teman, welcome back in my YouTube, Nur teman belajar kamu. Di video kali ini aku bakal ngebahas kenapa orang-orang sering bilang kalau introvert itu nggak bisa public speaking. Oke, aku bakal bahas tuntas di video kali ini. Jadi kalau kamu suka, jangan lupa like videonya, subscribe biar aku tambah semangat buat kontennya. Dulu, merasa bahwa orang extrovert itu sangat-sangat mudah untuk public speaking, apalagi cuma sekedar perkenalan diri, bahkan presentasi. Ketika SMP, aku salah besar. Aku merasa bahwa aku sepertinya harus menjadi orang yang introvert deh. Karena temanku yang introvert itu sangat-sangat lancar ketika menyampaikan. Ketika ada tugas presentasi itu benar-benar lancar, gak ngeblank, gak grogi sama sekali, dan kelihatan sangat-sangat perfect. Sebagai kaumnya extrovert itu merasa malu dan sedikit kesentil ya, karena buat ngomong gitu kan, buat ya cerita-cerita itu lancar. Aku pikir, aduh kayaknya kalau cuma presentasi gampang deh, sama kayak ngomong sama teman-teman gitu. Ternyata aku salah besar teman-teman. Aku banyak belajar dari kejadian itu bahwasanya introvert extrovert itu kan sebuah jaminan kalau extrovert bakal lebih jago dari introvert. Introvert punya satu kelebihan ini yang kadang tidak dimiliki oleh orang yang extrovert, yaitu menjadi pendengar yang baik. Kebanyakan orang-orang yang introvert itu bukan karena dia nggak tahu mau ngomong apa, dia lebih banyak untuk mendengar, mengamati, dan mencari tahu lebih detail tentang apa yang dikatakan oleh seseorang. Jadi dengan skill active listening, mendengarkan secara aktif mereka lebih banyak mendapatkan informasi dari seseorang, dan ini yang menjadi nilai plusnya. Orang-orang yang sering mengamati, dia akan lebih tahu apa sih yang sedang dibicarakan. Dia mendapatkan topik yang begitu banyak dari kawan bicaranya. Jadi ketika dia ditanya, dia akan langsung menjawab karena dia benar-benar mengamati. Jadi tidak hanya sekedar mendengar menggunakan telinga, tapi dia benar-benar mendengarkan secara penuh dan dia memberikan perhatiannya secara penuh sampai, oh yang dimaksud seperti ini. Dari kemampuan tersebut, ini bisa dijadikan pondasi awal yang bagus sebagai seorang pembicara. Karena pembicara yang baik terlahir dari pendengar. Kalau misal kamu pengen lancar public speaking, karena aku di awal udah bilang public speaking bukan introvert extrovert, ini tentang konsistensi dari latihan teman-teman. Mau kamu se-extrovert apapun itu, tapi kalau kamu tidak bisa untuk menyeimbangkan, untuk membawa diri, berbicara dengan teman, berbicara dengan atasan, berbicara dengan dosen, guru, dan lain sebagainya. Aku punya beberapa latihan yang bisa kamu lakukan sendirian ataupun di rumah. Pertama, kamu bisa latihan menggunakan teknik adlib speaking, menjelaskan sesuatu dengan spontan 1-5 menit. Jadi kalau kamu nih ngelihat sesuatu di depan, misal di depan itu ada foto, kamu bisa ngejelasin foto itu dengan spontan. Jadi nggak harus nulis dulu, nggak harus merangkai kata-katanya dulu. Kamu sembari melihat foto tersebut, kamu deskripsikan. Misalnya ada foto keluarga, isinya berapa orang, ada siapa aja, dan kenapa foto itu dipajang. Nah seperti itu contohnya. Kedua, kamu bisa banget untuk latihan materi yang udah kamu siapin nih. Misal kamu udah nyiapin materi tentang personal branding ataupun tentang sejarah-sejarah yang ada di kota kamu. Nah, kalau kamu misal udah ada materinya, kamu tinggal record diri kamu dan putar ulang. Caranya gimana Kak Nur? Kalau kamu mau ngelihat apakah kamu paham dengan apa yang kamu sampaikan, jadi posisikan diri kamu sendiri sebagai seorang pendengar. Orang-orang yang nggak tahu nih apa isi videonya. Jadi yang pertama banget, kurangi volumenya sampai 0 kalau bisa. Kamu lihat ekspresinya. Apakah kamu paham dengan ekspresi tersebut dia menyampaikan apa? Yang kedua, kalau kamu mau tahu intonasi suara kamu atau vokal kamu bisa untuk tutup video kamu dan dengarkan suaranya aja. Apakah cukup menarik untuk didengarkan? Apakah sudah ada intonasinya? Atau masih flat atau monoton? Gitu ya teman-teman. Jadi kamu bisa record video kamu di handphone yang kamu punya, pasti punya semua kan. Nah selain itu teman-teman, kalau misal nih kamu merasa dengan kamu latihan kamu sudah cukup puas, tapi kamu perlu bantuan dari seseorang. Misal kamu punya satu teman atau satu bestie atau siapapun itu juga boleh ya. Kamu merasa kamu perlu latihan yang bener-bener real, kamu bisa meminta bantuan orang tersebut, misalnya dengan satu orang aja, one on one. Itu juga boleh banget. Kamu latihan misal dengan memperlihatkan videonya juga boleh, atau ketika kamu lebih leluasa ketika langsung menyampaikan, kamu bisa praktek langsung, minta feedback dari teman yang perlu diperbaiki, apa yang sudah lumayan oke, dan apa yang harus ditingkatkan.
Dan gak kalah penting adalah kamu harus kenali gaya bicara kamu sendiri. Apakah cara penyampaian kamu itu seperti orang bercerita, storytelling, atau lebih to the point? Dengan kamu mengenali gaya bicara kamu, gimana cara kamu memahami materi, misal dengan menggunakan poin-poinnya doang, talking point, atau harus full text, atau bisa banget nih untuk improvisasi tanpa menggunakan poin-poin tersebut. Itu kamu harus kenali. Karena dengan kamu mengenali gaya bicara kamu tidak meniru orang lain, itu yang menjadi autentik, menjadikan diri kamu itu benar-benar ada pembeda dari orang lain. Karena siapapun itu, mau introvert, extrovert, ambivert, dan lain sebagainya, itu bisa banget untuk jago public speaking. Dan latihan-latihan bahas di video tadi kamu bisa praktekin, semoga bermanfaat. Intinya step by step teman-teman, latihan, evaluasi, dan kasih feedback. Semoga bermanfaat. See you next video.